Halo, nama saya Dinda Eka Fifah dengan NIM 191224074. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai perluasan makna leksem anak dalam bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan poin-poin presentasi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama pendahuluan. Perluasan makna merupakan perubahan makna literal suatu leksem yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia, misalnya, perluasan makna dapat terjadi karena akibat perbedaan lingkungan, akibat asosiasi, akibat tanggapan pemakai bahasa, dan akibat pemindahan jenis dalam pemakaian. Ullmann menyatakan, perubahan makna juga dapat terjadi karena 6 faktor, yaitu kebahasaan, kesejarahan, aspek sosial, aspek psikologis, pengaruh asing, dan kebutuhan terhadap kata-kata baru. Selanjutnya, metode. Di sini metode yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Pengumpulan data menggunakan metode SIMAK untuk melacak semua wujud konstruksi lingual yang mengandung leksem anak. Data serupa itu diambil dari sumber yang berupa penggunaan bahasa Indonesia, baik secara lisan pada acara-acara televisi maupun tertulis seperti dalam novel Anak Bajang Mengiringi Angin, karya Sindunatadan, Burung-burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya. Yang kedua, analisis data. Memanfaatkan metode AGI atau bagi unsur langsung untuk mendapatkan deskripsi tentang komponen-komponen makna dari wujud-wujud konstruksi yang dianalisis. Dan yang ketiga, penyajian data. Digunakan metode formal yang diwujudkan dalam diagram dan metode informal yang diwujudkan dalam uraian-uraian paragraf deskriptif untuk memberikan deskripsi perluasan makna. Yang ketiga, pembahasan. Perluasan makna leksem anak dalam bahasa Indonesia dapat disampaikan sebagai 3 sajian hasil analisis. Yang pertama, konstruksi idiomatis. Konstruksi idiomatis leksem anak menyangkut deskripsi linguistis tentang unsur-unsur pembentuk satuan linguistis yang berunsur leksem anak. Dan yang kedua, perluasan makna perluasan dan makna literal. Leksem anak pada ranah literalnya bermakna keturunan yang kedua. Dan yang ketiga, jejaring sistematis. Jejaring sistematis, leksem anak merupakan peta arus perpindahan makna leksem anak. Selanjutnya, faktor perubahan dan perluasan makna leksem anak. Faktor perluasan leksem anak dibagi menjadi 4. Terdapat 4, yaitu perbedaan lingkungan, asosiasi, tanggapan pemakai bahasa, pemindahan jenis dalam pemakaian. Selanjutnya, perubahan makna yang terjadi karena 6 faktor, yaitu kebahasaan, kesejarahan, aspek sosial, aspek psikologis, pengaruh asing, dan kebutuhan terhadap kata-kata baru. Selanjutnya, satuan linguistik yang mengandung unsur leksem anak. Tipe anak plus nomina dan subtipe anak plus nomina bentukan. Sebagai contoh, anak R ini membelah daerah Karang, Malang, dan Bulak Sumur. Untuk kedua, apakah anak judul makalah ini sudah tepat?
Contoh ketiga, anak idaman untuk keluarga kami adalah lulusan UGM. Contoh keempat, dia masuk usia anak prasekolah. Selanjutnya tipe anak pasverba dan subtipe anak pasverba dasar. Contoh pertama, ada banyak anak piara di kampung ini. Dan perawat melaporkan jumlah anak gugur bulan ini meningkat. Selanjutnya subtipe anak pasverba bentukan. Anak berkundang itu sudah menjadi calon dosen. Selanjutnya tipe anak pas adjektiva. Adakah anak ajaib di dunia? Dan banyak anak leplap tinggal di Indonesia. Selanjutnya tipe anak plus nomina plus nomina. Anak domba Allah telah diutus ke dunia. Begitulah kami umat Katolik meyakininya. Ungkap Romo Mangunwijaya. Selanjutnya tipe anak plus nomina plus verba. Dahulu pelajar menggunakan anak batu tulis. Selanjutnya tipe anak plus numeralia plus nomina. Contohnya anak semua bangsa adalah karya kanon dari Pramoedya Ananta Toer. Yang terakhir penutup, dapat disimpulkan bahwa perluasan makna leksem anak dapat dideskripsikan dalam 3 pembahasan, yaitu konstruksi idiomatis, makna literal dan makna perluasan, serta sejarah sematis leksem anak. Konstruksi idiomatis leksem anak terdiri atas 6 tipe, yaitu X plus nomina, X plus adjektiva, X plus verba, X plus nomina plus nomina, X plus nomina plus verba, dan X plus numeralia plus nomina. Makna literal leksem anak adalah keturunan yang kedua. Makna perluasan leksem anak sekurang-kurangnya berjumlah 7, yaitu urutan kelahiran, manusia yang terkecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan dari orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, orang yang termasuk dalam suatu golongan, dan yang lebih kecil daripada yang lain. Jejaring sematis leksem anak mengilustrasikan alur perluasan makna dari ranah literal ke ranah perluasan. Selanjutnya, yaitu sumber referensi yang saya gunakan dari jurnal ilmiah kesastraan dan kebahasaan Sirok Bastra Perluasan Makna Leksem Anak dalam Bahasa Indonesia, karya Nugraha ADS. Berikut sekilas biodata diri saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.